Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tetap di matkul yang sama yaitu di Internet of Things. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang MQTT. Apa sih MQTT itu? Kalau kita cek Google, apa itu MQTT? MQTT itu apa? Jadi singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport. Jadi singkatnya ini adalah sebuah protokol komunikasi yang ringan sekali atau lightweight gitu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, sebenarnya ini mirip dengan HTTP gitu kan atau HTTPS gitu. Di mana sama-sama protokol komunikasi. Yang membedakan adalah MQTT itu khusus untuk IoT dan HTTP itu untuk web gitu kan. Nah, kemudian protokol dan cara komunikasinya pun juga berbeda. Kalau HTTP itu dia berkomunikasi dengan bentuk GET POST. Jadi klien GET kemudian server POST gitu. Jadi minta dulu baru dikirim. Berbeda dengan MQTT di mana ada bentuknya adalah publish dan subscribe gitu. Jadi publish adalah klien yang mengirim pesan, kemudian subscribe adalah klien yang menerima pesan. Jadi ketika dipublish, seluruh klien akan otomatis menerima seluruh data yang dikirim oleh si publisher gitu. Jadi kalau di HTTP kan kita harus get tuh baru dapat. Nah, kalau di sini enggak, seluruh subscriber akan mendapatkan data yang sama yang dikirimkan oleh si publisher. Jadi gitu. Kemudian nama servernya itu sendiri juga disebut sebagai broker. Nah, oke, ada banyak sekali. Sebelum itu, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa buka ini mkt.org. Nah, di sini dijelasin tuh ada klien, broker, dan jenisnya seperti apa, gitu kan, penggunaannya seperti apa. Kalian bisa explore lagi di sini, gitu kan. Nah, kemudian kan tadi udah di-mention nih bahwa servernya itu broker, dia yang menangani komunikasi antara publisher dan subscriber gitu ya. Nah, kemudian servernya harus bikin sendiri. Bisa bikin sendiri, bisa. Kalian bisa pakai Mosquito gitu kan, atau kalau kalian nggak bisa bikin, kita bisa pakai yang versi free, yang versi public gitu. Nah, di mana gitu kan. Kalian bisa ke sini gitu kan, software MQTT. Nah, di sini ada beberapa broker ya. Di sini klik aja broker paling atas. Nah, broker ini ada banyak sekali broker, ada Bifrog gitu kan, MQTT, Curvlux, Emitter, MKX ya ini. Ada MQTT, Velspy, HiveMQ. Wah, banyak sekali. Di sini kalian bisa cari seluruh ya. Tapi yang saya sangat sarankan yang versi yang banyak digunakan adalah Mosquito MQTT kan. Nah, ini atau kalian bisa pakai HiveMQ gitu kan. Yang ini. Nah, kalian bisa klik yang gini aja kalau mau nyoba ya, yang ini. Atau yang terakhir ada namanya IMQX ini. Oke. Sekarang kita akan sedikit belajar tentang gimana sih komunikasi dari si MQTT gitu kan. Oke. Kita buka saja di sini ya. MQTT dashboard. dashboard.com. .com/demo adalah MQTT dashboard demo. Nah, ini dia, yang ini ya. Sorry dari tadi muter-muter, yang ini. Kita akan mencoba melakukan komunikasi gitu kan, antar klien gitu. Dan brokernya kita pakai ini dia brokernya mqttdashboard.com gitu ya.
Oke, client ID-nya ini harus unik. Kenapa? Karena ini udah public, jadi kadang bentrokan. Jadi kita harus pastikan itu unik. Oke, sebelum lanjut ke sini, akan saya jelaskan sedikit tentang QoS gitu. Apa sih QoS? Jadi QoS itu adalah quality of service. Jadi kualitas layanan gitu ya. Dalam MQTT itu ada 3 jenis QoS, ada 0, 1, 2. Q0 itu berarti adalah, intinya Q0 itu adalah si broker nggak bisa mastiin pesan diterima oleh subscriber. Oke, kemudian yang kedua, QoS0, QoS1 itu adalah server memastikan setidaknya ada satu pesan yang terkirim ke publisher. Itu. Yang ketiga itu adalah QoS2, itu memastikan setiap data terkirim. Nah, cuman masing-masing QoS itu punya dampaknya masing-masing. Jadi makin tinggi QoS-nya berarti makin banyak balance yang terpakai. Seperti itu. Oke, kalau kalian QoS MQTT gitu ya. Nah, ini ada 0, 1, dan 2 kan. Di defense ada at most 1, at least 1, exactly 1. Seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, kita lanjut ke simulasinya. Di sini kita akan coba ya client ID. Aku pakai nama saya saja, novel 123. Ini random saja. Dan kita connect. Oke, sudah connect ya. Kita seperti ini kan saja. Kemudian kita bikin tab baru. Kita paste di sini. Nah, taruh aja sebentar, taruh aja di samping. Oke, jadi nanti akan berdampingan. Yang ini mungkin akan saya kasih novel juga, cuman bedanya random seperti ini. Kita connect. Oke, sekarang kita sudah punya 2 klien gitu ya. Nah, masing-masing kita akan coba yang sebelah ini kita jadikan publisher gitu ya. Oke, topiknya kita ganti. Kenalan yuk gitu ya. Kenalan yuk /with_me gitu. Garing deh, bukan slash. Oke, seperti ini. Kita publish. Publish sebentar. Halo, ini siapa gitu. Publish. Oke ya. Terus kok ini nggak menerima karena dia belum subscribe. Ini kan publish tapi dia nggak subscribe. Nah, kita ke bawah ya. Kita geser dulu ke atas. Oke, geser ke atas. Kita add new topic subscription. Kita copy aja yang ini. Kita subscribe. Nah, oke. Jadi kalau saya publish, tuh halo ini siapa gitu kan. Nah, kita publish lagi. Halo ini siapa gitu. Oke. Kalau mau, kan ini subscribe nih. Kan ini berarti yang kiri jadi publisher, kanan jadi subscriber gitu. Nah, gimana kalau ternyata yang kanan juga pengen jadi publisher? Oke, kita bikin juga di sini. Misal copy aja. Misal ini jadi 2 gitu ya di sini. Ini novel gitu ya. Ini kita copy. Bentar. Ini kita copy, kemudian kita add new topic subscription. Ctrl V di sini kita subscribe. Oh ya, kita pakai QoS2 ya. Kan sudah saya sampaikan tadi ada 0, 1, 2. Kita pakai QoS yang 2 agar pesannya tersampaikan gitu ya. Subscribe. Oke. Kayak ini novel publish. Tuh, ini novel. Jadi kita jawab lagi. Oh, novel toh gitu. Oh, novel toh publish. Nih, oh novel toh gitu kan. Iya, kamu siapa gitu ya. Please. Tuh, seperti itu. Oke, seperti itu. Mudah kan? Jadi ya seperti itulah ya gambaran dari komunikasi dari publish subscriber MQTT. Oh iya, karena untuk jadi satu server itu bisa menangani beberapa tugas tergantung dari topiknya. Jadi kita bisa bedain berdasarkan topik-topiknya itu ya. Jadi topik A, topik B, topik C. Jadi setiap topik itu nanti punya saluran yang berbeda. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Kita langsung aja ke codingannya ya. Ini saya close gitu ya. Kita beralih ke codingannya. Nah, oke. Tugasnya di sini sebenarnya cukup mudah. Ini sudah ada codingannya seperti ini.
kemudian sudah ada rangkaiannya. Dan saya juga sudah bikin agar mempersingkat video ini ya, daripada mengetik dari nol gitu ya. Saya jelaskan secara singkat. Oke, di sini kita menggunakan dua library, yaitu WiFi untuk koneksi ke WiFi dan PubSub client ini untuk koneksi ke MQTT server atau brokernya gitu. Oke, karena kita pakai OKWI maka kita pakai passwordnya ini dan SSID-nya ini dan passwordnya ini. Loh, kok tahu dari mana Bang? Kau ada dokumentasinya, kita klik aja di sini. Kalau kalian pengen lihat bagaimana sih dokumentasinya, tuh ya, yang GitHub ini, Yandocs. Nah, di sini. Oke. Sebentar. Nah. Bentar, mana? Sebentar. WOKWI WiFi doc. Nah, ini kalau nggak salah nih. Nah, ini dia. Jadi seperti ini, lihat. Passwordnya adalah WokiGues, passwordnya kosong, SSID-nya WokiGues, passwordnya kosong, seperti itu. Ya. Jadi emang udah di setting seperti itu di WOKWI, dokumentasinya emang sudah seperti itu. Oleh karena itu di sini saya pakai yang sama dong. Oke. Dan servernya kita pakai, brokernya kita pakai dashboard.com sama seperti yang barusan kita pakai. Nah, untuk topiknya ini Novil M button, satunya Novil M LED seperti itu ya. Portnya 1883. Kenapa 1883? Sesuai dari aturan ya. Jadi MQTT itu sama dengan mirip dengan HTTP. Jadi kan HTTP itu dua, ada yang HTTP doang sama HTTP sama HTTPS kan. HTTPS itu berarti dia pakai SSL, Secure Socket Layer. Nah, sama MQTT juga sama. Ada MQTT, ada MQTTS. MQTTS. Nah, oke. MQTT dan MQTTS itu mirip. Jadi bedanya adalah MQTTS ini udah pakai SSL gitu ya. Kemudian karena dia pakai SSL maka portnya pun juga berubah gitu ya. Jadi kalau MQTT itu kan 1883 ya tadi ya. Nah, kalau MQTTS itu 8883 gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi beda port juga beda jenis layanannya gitu ya. Oke, sampai sini aja untuk kemudian ini LED pin ya. Kita kan pakai LED pin 22 nih, ini 22. Ini button yang 15 yang ini. Nah, jadi itu doang sih. Kemudian button start ini untuk mengurangi efek bouncing gitu doang. Nah, ini untuk setup ya. Jadi kita wifi-nya apa gitu kan. Servernya apa, portnya berapa, callback ini kita jelasin di bawahnya di sini. Oke, ini untuk menghubungkan WiFi ya, kita pakai SSID dan password yang atas tadi. Nah, ini maksudnya adalah jika WiFi status koneksi WiFi tidak terkoneksi, maka delay gitu kan. Dan di print intinya adalah ini menjaga agar ketika WiFi-nya nggak terkoneksi, dia akan otomatis mengoneksikan ulang. Oke, sampai situ. Kemudian ini callback, sama callback untuk MQTT. Jadi ketika MQTT-nya terputus, maka kita konekkan ulang. Seperti itu. Oke, jadi dia pakai callback ini. Nah, ini reconnect-nya gitu kan. Kalau udah connect, kalau connect ya udah print gitu kan. Kalau enggak ya dicetak. Kita ulang lagi retrying 5 second gitu kan. Kemudian ya udah connectin lagi aja gitu kan. Sebentar, callback itu ini reconnect untuk koneksikan ulang kan. Callback itu untuk menerima pesan ya, ini loh string topik LED if message on digital override pin, ini dihidupin, if message off digital override low gitu kan. Oke, itu. Jadi ketika menerima pesan on maka ini akan on, ketika menerima pesan off maka ini akan off gitu, bunyi akan off. Jadi yang kita di callback itu untuk menerima pesan dari publisher seperti itu. Oke. Kemudian ada apa lagi? Reconnect MQTT ya untuk konekkan ulang tadi. Nah, di loopnya di sini ada
if client connected. Kalau kalian nggak terkoneksi kan ada nih not nih, berarti reconnect, manggil fungsi reconnect tadi. Nah oke, ini last button state high, button state. Nah ini ketika si button state-nya ini dipencet gitu kan, button apa? Ketika si push buttonnya diklik, maka dia akan client.publish ke topiknya yang tadi yang button tombol ditekan gitu. Bersamaan juga dicetak di serial monitor. Seperti itu saja sih sebenarnya. Kita tes. Oke, bolehlah kita tes ya. Kita run dulu. Oh, gagal koneksi nih. Tuh, jadi kita matikan, run ulang. Ya, hal ini bisa terjadi karena kita versi free ya. Jadi, nah, tuh. Oh, enggak, belum. Dia masih. Nah, udah tuh, udah. Jadi dia sekarang udah connect ke MQTT. Tuh, udah connected. Oke, karena udah connected, mari kita coba tes gitu kan. Di sini saya akan pakai sebuah software yang MQTT-X ya. Kita buka dulu MQTT-nya. Oke, dia udah kebuka seperti ini. Kita bikin no connection ya. Misal Novil M Yoti Unesa seperti ini aja. Kita ganti ke MQTT dashboard.com. Udah 18183 benar. Turun dulu, kita connecting dulu sebentar, kita tunggu sampai dia connect. Oke, connect. Sekarang kita bikin dulu. Kita mau publish nih. Kan sebentar. Ini kan kita mau publish agar lampunya hidup kan. Berarti kalau kita mau publish, kita harus ke topik yang ini. LED ini. Kita copy aja. Kita paste di sini. Nah, tidak usah pakai itu ya. Kita pakai plain text aja, soalnya ada banyak ini, ada JSON, kita pakai plain text. Nanti kalau kita mau hidupin, kita harus kirim pesan on dong. Oke ya, ini kan posisi mati ya. Tuh, mati ya. Oke, nanti kita on gitu ya. Kita kirim. Tuh, lampu hidup seperti itu. Jadi kalau kita kirim off, kita kirim, dia mati. Jadi sesimpel itu sebenarnya ya. Nah, kemudian kalau push button ditekan, bentar ini kita pindah. Kalau push button ditekan kan dia publish tuh kan. Nah, berarti kita harus subscribe ke topik yang itu. Berarti topiknya Novil M dash button seperti ini. Oke, seperti ini ya. Confirm. Dan ya. Oke, yang ini kita klik, kemudian receive ya, diklik. Kalau kita klik, muncul nggak? Oh, belum. Dia masih reconnect. Sebentar. Dia masih reconnect. Nah, udah connected. Tuh, tombol ditekan error. Kenapa kok error? Karena seharusnya dia itu ada titik komanya gak terbaca gitu ya. Seperti itu aja sih sebenarnya, tapi kekirim kok. Tuh, aman ya. Jadi seperti itu saja sebenarnya. Sekarang gimana kalau kita mau tesnya via Android? Menarik. Gimana caranya? Oke, di sini kita akan coba mengontrol si LED via Android MQTT client yang di HP gitu ya. Gimana caranya? Caranya mudah sekali. Oke, di sini sudah ada tampilan HP saya ya. Oke. Ini ada tampilan HP saya. Saya tinggal buka ke sebentar. Nah, ini dia IoT MQTT ya. Kita bikin baru misal dashboard client connection name Novil M IoT Unesa. Gue udah sama kayak yang tadi ya.
bebas aja, ini broker address-nya kita pakai mqtt yang sama dong, qtt dashboard.com 1883 kita create. Oh sebentar, oh dashboardnya belum, kita bikin IoT UNESA. Oke, create. Oke, seperti sekarang udah ada ya yang ini. Oke, IoT UNESA udah kelihatan kan, kita tinggal add panel gitu ya, kita switch, dan di sini kita kasih button topiknya, berarti topik yang tadi 3 Novil M garing LED gitu. Dan ketika on berarti kita kirim on, ketika off kita kirim off, seperti itu saja. Warnanya kita kasih kuning ya. Create. Oke, sekarang kita tes ya. Saya mati hidupkan, maka sebentar nggak hidup. Oke, kita kirim. Nah, itu hidup tuh. Matikan, mati, hidup. Nah, seperti itu saja ya tuh. Tuh. Nah, sekarang gimana caranya kalau si HP ini mau nerima pesan yang dikirim oleh si button? Berarti ya udah, kita tinggal tambah lagi. Kita ada yang bawah. Kita cari yang lock pokoknya. Text lock ini dia. Maka kita kasih lock gitu aja. Topiknya garing Novil M garing apa tadi? Button ya. Seperti itu. Kita create. Oke, harusnya sekarang dia bisa. Oh sebentar, dia lagi connecting ya. Memang seperti itulah MQTT versi free ya, kadang connect gitu kan. Tuh sudah muncul tuh. Kita klik lagi, tuh muncul. Seperti itu saja. Mudah bukan? Ya, itu saja untuk praktikum IoT hari ini. Sekian, terima kasih.